Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini dengan Safari Pak Baptist Fellowship. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Dan saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami secara online, live streaming Facebook dan YouTube. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kita pada hari ini ibadah dan bisa menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Selamat ibadah. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari kita terus dengan bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terus ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya kita membawa hati kita yang terbaik, pikiran kita dibaik-baik Tuhan kesediakan satu jam ke depan. Mari kita bisa teduh, Bapak Ibu saudara terkasih. Kita akan mulai ibadah kita. Mazmur 9 ayat yang kedua berkata, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita bawa pujian kita hanya bagi Dia. Shalom,
seperti Engkau Tuhan. Engkaulah pembela kami. Engkau ada kekuatan kami ya Tuhan. Bapak bersyukur ketika pagi hari ini ya Tuhan, Engkau mengambil kami kembali untuk dapat memberikan pujian dan hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Berkati ya Bapa ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkasih hamba-Mu yang melayani pakai mengikuti pada ini ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap hati kami, agar hati kami dikuduskan, hati kami dilayangkan, pikiran kami hanya fokus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka ketika kami menerima firman-Mu yang terbaik oleh hamba-Mu ya Tuhan, berilah firman dalam tentang hati kami yang paling baik. Terima kasih Bapak di surga kami dan ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, nama-Mu saja terus kami permuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Masih ada semangat bagi saudara kasih? Yang kita percaya bahwa kita ada dahsyat. Amin. Haleluya. Kita akan pujian sukacita kita nyatakan pujian kita dari timur ke barat dan utara ke selatan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Dan duduk kembali terus terkasih.
Kita akan persiapkan hati kita memberikan persiapan yang terbaik, baik dari persembahan, perpuluhan, bersama syukur kita bagi Tuhan. Kami kemudian bertugas untuk maju ke depan. Panggilan memberi terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke hadapan Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan kita dengarkan, kita angkat pujian. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai hamba Bapak Yohan. Mari kita kembali persiapkan hati kita melalui pujian. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan
yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat ke-23 sampai 26. Kita akan bagi bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Saya akan baca yang ganjil, atau saudara membaca ayat yang genap, dan yang terakhir nanti kita bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat yang 23 sampai 26. Sedang dia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dinikahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari raja Israel. Sama-sama. Lalu berkatalah kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang memberikan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang harus dibunuh sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah? Amin. Demikian firman Tuhan. Sudah begitu Bapak Ibu, kita akan persiapkan firman Tuhan ini kepada pujian dengan saya. Firman berkata itu, Engkau tahu usaha kami, menguatkan roh dan jiwa kami.
Terima kasih sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Salam saudara-saudara. Salam. Jumpa lagi. Saya bersyukur ya, jemaat ini mengizinkan saya kembali datang untuk menabur firman. 2 minggu lagi kita akan punya acara besar. Gembala kita sudah akan menemukan tulang rusuk yang hilang. Acara besar kita. Nah, hari ini saya datang bersama tulang rusuk saya yang sudah ketemu 14 tahun yang lalu. Nah, ini istri saya, dan ini berkat Tuhan yang luar biasa putri saya. Dan ini Mbak Ulan, masih anak Adam. Jadi kalau keluar dari gereja ini, tahu-tahu beliau percaya Isa Al-Masih adalah Tuhan, maka dia jadi anak Tuhan juga. Amin. Jadi khotbah saya ini penting sekali loh, ya. Karena beliau yang tinggal di rumah saya tahu semua jeleknya saya. Ini berkat Tuhan ini, beliau tahu persis orang yang sampaikan ini seperti apa. Jadi semoga khotbah hari ini tidak hanya memberkati saudara, juga bisa memberitakan Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya Nabi saja. Ya, saudara-saudara, jadi hari ini saya diminta untuk membawakan dari 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 26 dengan judul yang perspektif yang benar menentukan hidup. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Kita kembali berdoa ya. Akhir doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk persekutuan orang kudus ini. Kami bersyukur untuk setiap jiwa yang Tuhan sudah bawa di sini. Bagi yang sedang bersedih, kiranya firman Tuhan akan menghibur. Bagi yang sedang lemah, kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan. Bagi yang sedang jauh, kiranya firman Tuhan akan membawa mereka dekat. Bagi yang sedang tersesat, kiranya firman Tuhan akan membawa mereka kembali. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, bekerja di antara kami, membuka mata dan telinga kami, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Next Pak. Jadi tadi kita sudah membaca firman bagian dari 1 Samuel 17 23 sampai 26 ini. Kita akan menaruh perhatian di beberapa frasa, yaitu kata-kata yang tadi juga. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lanjutlah. Dan siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi kita nanti akan kembali lagi ke teks ini, tetapi beberapa kata ini akan kita perhatikan. Jadi dalam Alkitab itu isinya itu tentang sesuatu yang suka dikontraskan, suka ditabrakkan, perbedaan yang tajam sekali antara benar dan salah, berkat dan kutuk, dalam Kristus atau luar Kristus. Berarti kalau dalam Kristus terminal akhirnya surga, kalau di luar Kristus terminal akhirnya di surga untuk hidup
Di neraka untuk, kalau bukan anak Tuhan, ini semua ada di dalam Alkitab. Alkitab itu tentang terang dan gelap, sesuatu yang dikontraskan. Jadi tidak ada wilayah abu-abu. Nah, jadi waktu kita baca bagian ini, kita harus tarik pemahaman kita itu bukan hanya di pasal 17, bahkan dari awal kitab 1 Samuel ini. Lanjut. Jadi dalam kitab 1 Samuel ini kita juga melihat ada satu kontras. Di awal-awal itu dikontraskan antara Hakim Samuel yang adalah orang benar dan Imam Eli yang adalah orang yang dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan karena membiarkan kejahatan selama bertahun-tahun. Ingat ya, Imam Eli bukan orang ateis loh. Jadi saudara yang duduk di sini belum tentu adalah anak Tuhan. Firman bilang setiap minggu kita ibadah di sini ada anak Tuhan, ada anak iblis, ada lalat, ada gandum. Hanya KTP-mu Kristen dan Katolik tidak berarti surga adalah terminal akhir. Karena seperti itulah di kitab 1 Samuel ini. Hakim Samuel dan Imam Eli dikontraskan, ditabrakkan. Mereka berdua sekarang ada di dua tempat yang berbeda, tetapi sama-sama dihormati bangsa Israel sebagai pemimpin rohani. Ya, kemudian berlanjut ya, di bawah Imam Eli berantakan, umat Tuhan dibawa hancur. Kemudian ketika Tuhan sudah menolong lewat Hakim Samuel, semua udah lancar. Datang bangsa Israel. Kami nggak mau dipimpin Tuhan. Kami ingin seperti bangsa lain yang punya raja juga. Kami minta raja kepada Samuel. Samuel sangat bersedih. Tuhan bilang, oh tenang, bukan kamu yang ditolak, saya yang ditolak. Tuhan yang menolong kamu, yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, yang membelah Laut Merah, yang di dalam kitab Yosua bisa membuat matahari tidak bergerak. Kamu tidak mau saya, kamu mau pilih raja. Ya wes, saya pilih raja bergaul. Jadilah Saul. Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Dan ini adalah raja bukan yang dikasih Tuhan, tapi dipaksa oleh bangsa Israel. Kami ingin seperti bangsa lain, gak cukup dipimpin Tuhan. Jadi itu dikontraskan. Begitu dikontraskan, saudara akan baca itu jadi beres apa jadi kacau. Bab 11, pasal 11, Saulnya masih beres, masih gagah berani memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amon dan semua indah. Tetapi mulai pasal 12 dan seterusnya sudah mulai kacau. Akhirnya Tuhan harus membangkitkan raja baru, yaitu adalah Daud. Jadi Daud sejak pasal 16 sudah diurapi sebagai raja yang menggantikan Saul. Jadi satu mataharinya terbit, satu mataharinya terbenam. Jadi ini sebelum kita masuk ke pasal 17 ya. Lanjut. Nah, jadi waktu kita sampai di ayat ini, situasinya seperti apa? Daud kira-kira umurnya 16 sampai 19 tahun. Di sini ada yang masih di bawah 20 tahun? Mas Bayu ya? Mas Andreas ya. Nah, kira-kira yang kita baca itu, nah Daud seumur itu tuh. Setinggi itu, senampak seperti itu. 16 sampai 19 tahun kira-kira. Nah, tapi waktu diurapi di pasal 16 itu kira-kira umurnya 12 sampai 15 tahun. 12 sampai 15 tahun. Mengapa kita bisa memperkirakan Daud itu belum umur 20? Karena menurut bilangan 1 ayat 3, hanya orang yang 20 tahun ke atas yang boleh maju berperang. Sementara kan Daud ini kan 8 bersaudara laki gitu ya. Daud yang paling bungsu, 3 tokohnya ini sudah pergi berperang. Nah, karena dia belum, dianggap dia pasti di bawah 20. Jadi kira-kira antara 16 sampai 19. Dan itu juga komentar Saul kepada Daud yang menyatakan kamu tuh masih muda, itu mengindikasikan bahasa Ibrani itu berarti ya belum, kalau mungkin orang kita zaman sekarang belum bisa nikah lah gitu. Kalau undang-undang sekarang nikah kan umur 21 ya, kalau nggak salah. Pak Adit udah 21 ya? Kalau nggak bisa loh Pak, 2 minggu ini masih tunda loh. Takutnya orang pikir 19 gitu Pak. Ya gitu ya, 21 baru boleh nikah ya. Nah, tetapi Eliab kokoh pertamanya yang dipilih Samuel, ingat ya, Samuel orang yang sudah benar, hidup dekat dengan Tuhan, itu matanya juga bisa salah pilih. Waktu Tuhan suruh pilih, dia pilih Eliab.
Tetapi Tuhan bilang, oh bukan ini yang saya pilih. Saya nggak cari yang ganteng, saya nggak cari yang tinggi. Saya cari yang hatinya melekat pada saya. Bahkan papanya Daud aja tidak masukkan dia sebagai kandidat. Tetapi Daud dipilih waktu umur 12-19 tahun. Eliab melihat adik bungsunya ini yang masih ingusan ini yang sudah dipilih jadi raja. Tetapi di bagian ini kalau saudara baca nanti Eliab akan memandang remeh Daud juga. Padahal sudah tahu bertahun-tahun ini loh adekku ini udah dipilih bergantikan Saul. Mungkin bangsa Israel yang lain tidak tahu, tetapi Eliab sudah pasti tahu. Nah dikatakan di pasal 16 roh Yahweh sudah berkuasa atas Daud. Nah tetapi Saul kebalikannya. Saul di pasal 11 yang gagah berani ini, di bagian ini sedang ketakutan selama 40 hari. Dia bukan lagi Daud yang gagah berani, ya. Dan dikatakan roh Yahweh telah mundur dari Saul. Jadi ini ya keistimewaannya saudara ya. Orang Kristen, Roh Kudusnya nggak pernah pergi lagi, tinggal menetap. Itu adalah meterais jaminan kekal supaya saudara sampai ke surga. Anak Tuhan itu tidak bisa hari ini anak Tuhan terus hari ini saudara karena merokok, karena nonton porno, karena bikin zat terus lusa jadi batal anak Tuhannya. Enggak. Mundur setahap iya, tapi batal statusnya tidak. Roh Kudus dalam perjanjian baru menetap dan tidak bisa pergi lagi seperti di perjanjian lama. Itulah istimewa saudara orang Kristen, ya, anak Tuhan, orang kudus. Oke? Nah, jadi seperti itu situasinya waktu yang kita baca ayat ini. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud ayat ini ketika dikatakan Daud mendengarkan Goliat mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Nah, itu adalah perkataan Goliat selama 40 hari. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami perang seorang lawan seorang. Jadi dia selama 40 hari menantang, ada nggak satu orang yang berani lawan saya? Kalau saya kalah, kami Filistin semua ngaku kalah. Tapi tidak ada seorang pun yang berani maju. Ingat ya, Saul ini adalah orang yang sangat gagah berani tadinya. Jadi kalau mau tahu kondisinya kira-kira ini pas Mbak Afri keluar ya, itu kayak Mbak Afri tiba-tiba lagi tiger show, tigernya bukan lagi mengaum tapi mengeong. Kok mengeong semua? Nah kira-kira Saul adalah jadi singa yang sudah mengeong, tidak mengaum lagi. Nah di saat seperti itulah Tuhan bawa Daud ke sana. Ingat ya, Daud tidak berencana datang ketemu Goliat. Belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, dia belum dapat update walaupun udah 40 hari. Dia cuma datang karena mau ngantar makanan, disuruh papa. Oh ya siap. Ingat loh, dia sudah tahu loh dia adalah raja yang menggantikan Saul. Tapi dia tidak sok ganteng, tidak sok hebat ya. Bapaknya suruh antar roti doang, dia antar. Pekerjaan remehmu dia kerjakan. Itulah hati hamba. Ya. Nah, Eliab yang tahu adiknya ini adalah orang yang diurapi Tuhan malah ngomong gini, aku tahu keaguhan dan kejahatan hatimu. Lu ngapain di sini? Ini orang yang udah lihat loh, Daud diurapi. Kata keangkuhan itu di dalam bahasa Ibrani-nya, kalau LAI itu menerjemahkannya sebagai keberanian, tapi itu lebih keberanian yang nekat. Kira-kira kalau kita lihat orang dari Jakarta mudik ke Surabaya, ya bawa anak istri gendong bayi pakai motor, pernah lihat? Berani kan? Nah, berani yang nggak nekat, ya. Padahal pilihannya bisa naik kereta misalnya. Nah, kata Ibrani ini bisa diterjemahkan jadi keangkuhan. Jadi versi AYT menerjemahkannya sebagai keangkuhan. Nah, Saul sendiri waktu lihat Daud menantang Goliat menyatakan gini, tidak mungkin. Maka engkau masih muda. Kata masih muda itulah yang tadi saya bilang dijadiin dasar para penafsir Alkitab. Ya ini kira-kira 16 sampai 19 tahun. Kata itu, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, tetapi ingat ya, saudara boleh gaji UMR, boleh ada pergumulan ini itu, nyatakan cinta sama 10 orang, 12 orang, tolak termasuk ibunya gitu ya. Aduh, nah, tolong jangan, masa depanmu agak kurang gitu ya. Apapun pergumulanmu, apapun pendapat orang tentangmu, wah lu mah bawang, lu mah urusan, biarkan kata mereka. Yang penting apa kata Tuhan tentang dirimu dan pengalaman saudara bersama Tuhan. Daud dengan yakin bilang,
waktu melihat Goliat. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang. Di sini sudah ada yang pernah berantem sama beruang belum? Wah, dia cakar, wah, kan? Udah ada? Belum ada. Terus ada yang cabut ini enggak? Jantungnya singa masuk. Lagi stres ini gajian kok UMR terus nggak naik-naik gitu ya. Masuk kandang singa, cabut ini ya, jantung singa yang sudah ada. Belum ada. Daud sudah melakukan itu. Ini benar-benar dicatat Daud melakukan itu. Ya, tetapi jangan diikuti ya, karena ini hanya untuk Daud yang dari Urapi ya. Kalau sampai kamu tar sore cabut janggut terus disantap, saya tidak bertanggung jawab ya. Kalau masuk berita, saya tidak bertanggung jawab. Oke, lanjut. Nah, waktu dia mengatakan siapa orang Filistin yang tak bersunat ini, dalam pikiran Daud itu seperti teman-teman kita yang suka bilang kita orang kafir. Orang kafir, orang kafir. Berarti kamu bukan bagian dari saya. Ya, karena sunat di dalam perjanjian lama adalah tanda perjanjian Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Tritunggal yang Maha Esa sebagai tanda bahwa kamu adalah umatku. Berarti kalau tidak bersunat, kamu bukan umat. Dari kitab 1 Samuel ini dari awal, bangsa Filistin ini sudah berkali-kali mengalahkan bangsa Israel, tapi Tuhan terus menolong mereka. Jadi di masa inilah Daud berkata, siapa yang berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Karena dalam pandangan orang Yahudi di zaman perjanjian lama, di luar Yahweh itu Allah yang mati, Allah palsu. Ada nggak bukti Allah sudah mati? Ada Allah yang sudah mati, udah pernah ketemu belum? Ada. Zeus contohnya. Ada yang main game online pakai toko Zeus? 2000 tahun itu disembah sebagai Allah. Allah itu sudah betul ya Pak, pakai Zeus ya, ya. Itu contoh Allah yang sudah mati, Allah yang palsu. Atau Baal bahkan. Kita di Alkitab baca kisah Baal. Udah pernah ketemu kelenteng Baal? Kuil Baal? Enggak ada. Karena sudah mati, palsu, bohongan. Ya, lanjut. Nah, ingat ya, waktu Daud ngomong itu bukan di depan dia itu tidak ada masalah. Masalahnya sebesar itu. Jadi kira-kira yang paling kiri itu Daud. Saudari sini yang suka basket yang kenal Shaquille O'Neal boleh angkat tangannya. Saya tahu Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, oke. Shaquille O'Neal itu yang di tengah kira-kira. Berarti Daud kira-kira sampai pundaknya Shaquille O'Neal. Nah, Goliat itu kira-kira setinggi 3,4 meter, 3,5. Berarti Daud mungkin cuma di atas Daud di atas pinggang sedikit gitu. Belum sampai ini. Sebesar itu Goliat di hadapan Daud. Jadi perkataan waktu siapakah orang ini itu ada perkataan gantian seperti kucing yang mengaum. Jadi kalau Saul itu singa yang mengeong, Daud ini seperti kucing yang mengaum. Mbak Fri sudah pernah ketemu singanya mengeong? Pernah ada? Oh pernah, bisa ya? Singa bisa mengeong, nah itu Saul. Jadi waktu lihat singa mengeong, nah itu dia ingin jadi Saul. Tapi udah pernah ketemu kucing yang mengaum? Belum ya? Nah inilah Daud. Ya, lanjut. Nah, di sini kita melihat ada dua kebenaran bahwa umat Tuhan di bawah pimpinan Saul itu sudah menjadi begitu merosot, begitu diremehkan, begitu tidak dianggap sampai serendah 40 hari loh ditantang, berani nggak lu, maju lu. Biasa kita lihat orang mau tawuran gitu ya, ditantang 5 menit aja enggak udah banci lu, bencong lu 5 menit ya. Ini 40 hari lu nggak ada yang berani maju. Padahal bangsa Israel itu begitu membawa ketakutan dikatakan di kitab Yosua sampai orang-orang tuh udah gemetar, belum ketemu aja udah gemetar. Orang udah tawar hati, jatuh semangat, hanya tahu bangsa Israel mau datang. Karena kisah tentang Yahweh membelah Laut Merah, berbagai kutuk pada bangsa Mesir itu membuat bangsa-bangsa ketakutan. Kita mending jangan macam-macam dah sama mereka, gitu ya. Sama kayak kita nggak berani macam-macam sama Bang Max ya, takut ditembak ya. Saya aja begitu tahu langsung nggak berani macam-macam. Ampun Bang.
Ya, apalagi bangsa Israel bisa berlalu merah, gitu kan? Nah, tetapi di hadapan Goliat 40 hari mereka tidak berani maju menghadapi Goliat. Serendah itu dan sereni. Jadi perkataan Daud itu sangat penting dalam sejarah Alkitab, karena bagi Daud menghina umat Tuhan sama dengan menghina Tuhan yang disembahnya. Menghina anak Tuhan sama dengan menghina bapaknya. Makanya walaupun anak saya mirip Blackpink, tapi jangan dihina bukan kayak Blackpink. Kata bapaknya, kamu gak setuju gak apa-apa. Besok kata bapaknya Blackpink udah apa. Karena kalau menghina putrinya sama juga menghina bapaknya. Dia merasa kayak BTS, enggak ya, mirip. Kata mama saya mirip. Nah, jadi seperti itulah marahnya Daud. Kalau kita itu biasanya marahnya kalau menyangkut aku, saya, dan diriku, gitu kan. Tapi kalau menyangkut Pak Adit, gereja, umat Kristen, bukan urusan saya. Ada polisi Kristen bunuh polisi Kristen, pakai tangan polisi Kristen, urusan dia. Saya juga nggak kebahagiaan, gitu ya. Ada pengusaha Kristen, punya sekolah Kristen, punya rumah sakit Kristen, tapi juga punya kasino di Korea. Itu bukan urusan saya. Kita nggak merasa itu bagian dari saya, kita nggak merasa belum marah. Nah, itu jadi satu pertanyaan. Waktu ada sesuatu terjadi umat Tuhan, kita ikut marah, kita ikut melihat ada penyimpangan, ada sesuatu yang salah dilakukan, kita ikut merasa ingin memulihkan nama Tuhan. Berarti saya gimana nih Pak? Kalau sekarang ada orang yang menghina, bilang ya di atas salib itu ada jin kafir lagi manggil sini. Di zaman ini kalau kita dengar ada orang yang ngomong seperti itu, kita sebagainya. Apakah kita seperti Daud? Oh enggak, karena kita hidup di perjanjian baru. Perjanjian baru minta kita ngapain? Doain. Kita bahan doain, kita buat baik. Terus kita tetap hidup kudus, kita tetap hidup benar. Orang hina kita hidup benar. Dan yang paling penting kita injili, kita beritahu Injil. Kalau dia sudah ngerti Injil, dia sudah percaya Isa Al-Masih adalah Tuhan, Allah yang jadi manusia, maka dia akan tahu di atas salib itu bukan lagi jin kafir, tapi ada kasih yang begitu besar itu. Amin. Terakhir Injili kapan? Apa itu Injil Pak? Oh ya, gawat. Ya, itu yang bisa kita lakukan untuk membela nama Tuhan. Injililah, biar orang kenal engkau sebagai umat Tuhan. Ya, lanjut. Nah, jadi waktu Daud datang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam. Jadi kalau di Alkitab ada kata Tuhan huruf besar semua atau Allah huruf besar semua, itu adalah terjemahan dari Yahweh Ibrani, ya, nama orang Yohan, Yahweh. Nah, supaya kenapa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Itulah kenapa kita harus menginjili. Kita harus bawa orang pada Kristus, supaya orang tahu Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan sejati. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, satu-satunya jalan. Di luar Yesus nggak ada jalan kembali ke surga. Bukan salah satu jalan. Akulah kebenaran. Di luar Yesus hanya ada kebohongan. Akulah hidup. Di luar Yesus hanya ada mati kekal. Itulah kenapa Injil dibenci dunia, karena beritanya sangat menyinggung perasaan. Tersinggung nggak? Tersinggung. Tapi itu kebenarannya gimana? 1 tambah 1 memang 2. Tugasnya cuma beritakan itu. Itulah kita melakukan seperti Daud. Lanjut. Nah, jadi perspektif kita itu sangat menentukan hidup kita. Maka perspektif yang benar itu adalah menentukan hidup yang benar. Contoh ya, tahu ya zebra ya? Nah, sebenarnya zebra itu binatang berkulit hitam yang bergaris-garis putih, atau binatang berkulit putih yang bergaris hitam-hitam. Yang jawab pertama angkat tangan. Kulit hitam, garis-garis putih. Yang jawab berkulit putih yang bergaris-garis hitam, angkat tangan. Gak ada. Yang angkat tangan belum pernah lihat zebra?
Oh ya, kita bubar, kita lihat dulu. Kumaha ini? Nggak tahu atau takut ketahuan nggak tahu? Takut ketahuan nggak tahu. Takut ketahuan nggak tahu. Kalau menurut para ilmuwan ya, bukan menurut kata Pak Tony atau Pak Frans gitu ya. Kalau menurut para ilmuwan, saat ini adalah binatang berkulit hitam yang bergaris-garis putih. Ini kata ilmuwan. Walaupun kita lihat perutnya putih, tetapi ilmuwan bilang ini binatang kulitnya hitam tapi garis-garisnya putih. Ini perspektif, kita mau lihat yang mana? Salah nggak Pak kalau binatang berkulit putih berarti garis hitam? Ya nggak apa-apa, memang boleh-boleh aja. Perutnya aja putih ya. Ilmuwan kan belum tentu benar menurut kata mereka, ya kan? Gitu. Lanjut. Contoh A, yang A ya, saudara melihat ada bapak tua dan ibu tua saling berhadapan. Itu gambar A. Tapi di gambar yang sama kita bisa lihat ada seorang yang lagi main musik gitar dengan wanita di sampingnya. Itu B. Yang melihat A angkat tangan. Saya kelihatan gambar A. Oke. Makasih. Yang melihat B, nggak boleh pilih dua, pilih satu aja. Saya waktu lihat pertama kali ya, saya lihat dua bapak itu lagi berhadapan dengan ibu tua, itu A. Kalau yang B itu orang lagi main gitar sama seorang ibu lagi dengar di sampingnya. Yang A lihat pertama kali, yang lihat A pertama kali A. Oke, yang B yang nggak angkat tangan mau lu apa sih? Bingung juga ini. Boleh ya nggak angkat tangan, tolong dimasukin kandang singa ya, biar bangun. Lanjut. Nah, yang pertama kali lihat di wajah orang berjenggot, itu A, angkat tangan. Atau ada orang pakai topi kuning lagi duduk, ada kayak duduk di atas batu, itu gambar B. Ada yang melihat? Angkat tangan. Yang pertama kali ya, oke. Yang masih tidak angkat tangan, Pak, tolong pinjam pistolnya, Pak. Mau saya bawa ke cowboy show nanti. Seperti itulah namanya perspektif. Yesus itu nabi saja atau Tuhan yang jadi manusia seperti gambar ini. Dua perspektif itu menentukan terminal akhirmu di mana. Dan Tuhan beri manusia umur 70 sampai 80 tahun hanya untuk menemukan jawaban yang paling penting, pertanyaan siapakah Yesus Kristus. Kamu boleh nggak tahu jawaban yang lain. Kamu boleh nggak ngerti yang lain, kayak tadi zebra itu hitam garis putih-putih atau putih garis hitam-hitam. Salah pun nggak apa-apa. Tapi satu pertanyaan nggak pernah boleh salah, dan Tuhan kasih kamu kesempatan buat cari tahu 70 tahun sampai 80 tahun umurmu. Seperti gambar ini, Yesus itu nabi saja, Isa Al-Masih itu nabi saja, atau dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Jawaban itu menentukan hidup kekalmu ada di surga kah, atau kamu akan dapat semua berkat rohani atau tidak. Ya, lanjut. Nah, jadi saudara belajar dari Goliat. Apapun masalah kita di depan, ingat ini. Tuhan saya lebih besar daripada masalah saya. Ya, namanya kalau umur 20-an, 30-an ya Pak Andres ya, pasti umur ababil gitu ya. Kesel juga nggak tahu kenapa kesel gitu ya. Galau juga nggak tahu kenapa galau. Pokoknya galau aja gitu ya. Harus ingat ini. Tuhan saya lebih besar daripada semua masalah. Ya, lanjut. Nah, kalau kita sudah berjalan bersama Tuhan, kenal Tuhan. Kemarin pas COVID ada yang belum kena, saya belum pernah kena Pak. Oh ya, puji Tuhan ya, belum kena karena belum tes gitu ya. Nah, saya juga belum tes sih, jadi nggak pernah kena, nggak pernah tercatat ya. Tapi gejalanya sih mirip-mirip gitu ya. Nah, seluruh dunia itu berhenti. Jadi kita itu menjadi pelaku sejarah loh. Dalam sejarah umat manusia belum pernah ada seisi bumi aktivitas bisa berhenti karena satu penyakit. Belum pernah. Jadi kemarin itu kita benar-benar bagian dari sejarah umat manusia. Ketika kita dengar Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, nah COVID itu kita. Itu baru berlalu, ini sudah lagi mengintip kita. Saudara gimana? Kalau kita nggak punya pengalaman bersama Tuhan, kita tidak tahu Tuhan yang melindungi kita melewati pandemi ini, wajar loh kita ketakutan. Karena ini diperkirakan kematiannya 20 kali lipat dari yang 2019 kemarin.
kumaha kayak begini. Nah, karena itu apapun boleh di hadapan kita. Kalau kita sungguh kenal Tuhan kita bisa seperti Daud. Siapa kamu? Masalah kamu tidak mungkin lebih besar dari Tuhan yang menolong. Betul ya? Walaupun saudara belum pernah tarik jenggotnya singa, belum ya? Dan jangan dicoba ya. Tetapi kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang dinyatakan dalam kita. Lanjut. Karena itu, waktu kita lihat ke belakang, kita percaya pada Tuhan seperti itu. Waktu lihat ke depan semua gelap, belum ada yang jelasnya gitu ya. Kayak sekarang ya, pendeta tadi dia bunganya belum tahu yang mana gitu ya, 2 minggu lagi. Jasnya pun apa enggak belum tahu ya, hujan atau enggak, semua enggak tahu, lancar atau enggak tahu. Tetapi saya percaya, serahkan pada Tuhan, Tuhan yang atur. Ya, lanjut. Jadi saudara, apapun masalah saudara hari ini, ingatlah ini. Saya berharap saudara nggak pernah seperti saya, atau seperti Musa, atau seperti bangsa Israel. Ketika di depan saya sudah tinggal laut merah, maju mati, di belakang sudah dikejar Firaun, tentaranya. Maju mati, mundur mati, dia mati. Di saat itulah kita hanya bisa berlutut, karena apapun dari kita sudah tidak bisa menolong. Saya harap saudara tidak pernah sampai di titik itu seperti saya, seperti Musa, seperti bangsa Israel. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itulah Tuhan yang saudara sembah, Allah Tritunggal yang Maha Esa, Yahweh, Yesus Kristus dari Nazaret. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ditaburkan. Kiranya setiap firman yang disampaikan ini boleh menguatkan hati yang lemah, boleh menghibur hati yang sedih, boleh membawa pulang mereka yang sedang tersesat. Kiranya Tuhan tolong umat ini supaya mereka saling mengasihi dan bisa hidup kudus, dan mereka boleh menjadi kota yang terletak di atas bukit, menjadi saluran berkat bagi orang-orang, dan mereka boleh menjadi penginjil bagi bangsa-bangsa yang Tuhan bawa ke taman safari. Tolong dan berkati mereka. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Terima kasih mengenai firman-Nya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita yakin dan percaya adalah Yesus yang kita andalkan dalam setiap musim kehidupan kita. Naikkan puji satu-satunya yang mengandalkan. Sumber pengharapan,
singa yang menyanyikan musik. Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika musim kami, ketika kami lemah, ketika kami mengalami banyak hal yang karena kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat bagi kami, dan kami semuanya mengandalkan Bapa. Ini kehidupan kami. Seberikan kami kesempatan untuk kita semua berdoa kepada saya mau bawa ibu saudara sekali lagi satu-satunya perjuangan. Sumber segalanya bagi kami Tuhan. Ketika kami membutuhkan pertolongan, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik yang sesuai dengan Tuhan. Kami berharap Tuhan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan bila kami masih jauh dari apa yang Kau harapkan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan supaya kami menjalankan kehidupan kami sesuai kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah anak cucu, menantu, dan diberkatilah pendidikan anakmu, diberikan hikmat kepintaran sehingga bisa memahami setiap apa yang guru sampaikan. Diberkatilah pekerjaanmu dan segala usaha yang dikerjakan sehingga mendatangkan suatu berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita semua. Pulanglah dengan sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya.